kita mungkin turunan siapa atau segala macam, ya memang tempaannya agak keras gitu. Tapi yang memang juga jangan lupa kita juga pasti punya teman-teman yang support kita, keluarga yang support kita, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Meja Bundar TVRI. Saya Desliana Dwita akan memberi Anda referensi dan juga tambahan wawasan tentang berbagai fenomena yang telah terjadi di masyarakat. Dan dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang perlunya perlindungan guru dari kriminalisasi dan juga pencegahan kekerasan di sekolah. Jika Anda penggemar acara ini, jangan lupa untuk ikuti media sosial TVRI Riau serta kanal YouTube TVRI Stasiun Riau. Meja Bundar kami dedikasikan untuk Anda yang ingin mendapatkan pencerahan dari pemikiran para tokoh seputar masalah sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Belah rotan di tepi rawa, rotan dibuat hiasan lemari. Podcast Meja Bundar menyapa pemirsa, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Baik pemirsa, tamu kita untuk episode ke-10 kali ini adalah seorang politisi perempuan yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai politisi perempuan terbaik versi Jakarta Media Cyber Indonesia. Dan kiprahnya di lembaga legislatif dimulai pada tahun 2009 sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, dan pada tahun 2024 ini terpilih menjadi anggota DPR RI. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM. Assalamualaikum Ibu Karmila, saya panggilnya Ibu Karmila. Karmila juga nggak apa-apa. Oh gitu. Baik, selamat siang. Selamat datang di podcast Meja Bundar TVRI. Ya, terima kasih udah diundang di podcast TVRI ya, Meja Bundar. Di Meja Bundar. Baik, selamat datang kembali ke Riau. Iya. Ya, Ibu pernah menjadi perempuan terbaik versi JMSI ya, dapat penghargaan sebagai politisi perempuan terbaik versi JMSI. Mungkin bisa cerita sedikit apa yang membuat Ibu tertarik terjun ke dunia politik mungkin. Tidak banyak perempuan yang mau terjun ke dunia politik. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk perempuan lainnya. Kalau ditanya menarik di bidang politik, sebenarnya sih berjalan waktu saja. Awalnya juga saya tidak terlalu harus fokus ke politik. Intinya memang di keluarga, orang tua itu menekankan memang harus menjadi orang tuh yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi memang awalnya itu di tahun setelah selesai kuliah ya, di 2008 pulang ke kampung, kok kondisi masih begini aja. Nah jadi saya pun jadi kepikir gitu. Jadi yang pada lulusan S1, S2 mungkin bahkan S3-nya pada kemana gitu. Artinya kita kan butuh pemikir, butuh kontribusi, butuh dukungan dari semua ya, apalagi yang memiliki ataupun putra daerah. Setelah itu memang orang tua, kebetulan memang lingkaran orang tua ini banyak orang parpol ya, terutama dari Partai Golkar. Dan alhamdulillah memang ayah dari dulunya sampai saat ini pembina Golkar Provinsi Riau. Nah di saat itulah mulai saya diajak serta untuk ikut di caleg. Waktu itu pun 3 bulan sebelum pemilihan malah masuknya. Memang di tahun 2009 ya? 2008 persiapan, karena 2009 itu kan kalau nggak salah saya di bulan awal ya? Iya, awal-awal dari bulan inilah 2009 kalau nggak salah ya, April apa Februari begitu pemilihan waktu itu. Nah setelah itu mulai ikut, kalau kita secara waktu itu anak muda ya, kalau anak muda ini kan yang penting kita mengalami hal tersebut, ada sejarah dalam hidup, hanya seperti itu. Tapi tentulah dengan binaan orang tua, memang kalau berbuat sesuatu itu tidak boleh lagi lihat ke belakang, lihat secara keseluruhan, kita harus menang. Bagaimana caranya, strateginya, yang alhamdulillah step by step selalu diberi amanah, dan tentunya juga alhamdulillah sampai saat ini masih diberi amanah di DPR RI. Mungkin apa saja tantangan sebagai politisi perempuan? Mungkin ada
diskriminasi karena kita perempuan ya di pasti. dalam pasti politik. Karena gini, kalau biasanya kan kalau para pria ini suka berkumpul kan di malam hari. Ya, betul. Terus juga kayak molor-molor waktu, itu mereka terbiasa. Terus juga kadang apa hal yang disampaikan beda dengan yang terjadi itu sering sekali gitu. Memang kalau tahap awal kita ya namanya juga kita baru lulus kuliah, juga bekerja hanya baru berapa tahun gitu kan, pengalaman masih melihat secara sesuatu itu masih idealis. Tapi lama-lama pelan-pelan kita jadi pahami karakter orang, kebiasaannya, jadi itu mempermudah. Nah artinya pun sebenarnya kalau kita tanya sama anak muda semua pun juga agak gimana ya, negatif gitu melihat politik. Nah ini sekarang tugas kami, mungkin perempuan dan juga para dewan-dewan yang lain, untuk bagaimana politik ini kita rubah, manfaatnya itu justru harus lebih banyak. Kalaupun memang dikondisikan, tapi memang harus lebih banyak bermanfaat ya untuk untuk masyarakat banyak daripada hanya kelompok tertentu. Jadi memang nggak ada target tertentu waktu itu, tapi memang karena dari muda memang keluarga juga, lingkungan keluarga juga berkiprah. Kesempatan, kalau saya bilang tuh kesempatan, dan memang saya juga suka gitu ketemu orang banyak, hal-hal baru itu challenging banget. Memang suka sesuatu yang baru gitu, nggak pernah. Saya orang kan gampang bosan, jadi suka melihat sesuatu tuh ini apalagi ya, ini nanti harus selesai seperti ini. Jadi suka tantangan-tantangan baru, lebih sekedar seperti itu. Tapi yang makin kesini ya tentu kita kalau sudah berkecimpung di politik harus ada target gitu. Memang harus ada hasil kerja dari kita setiap periodenya. Tapi menikmati sebagai politisi perempuan. Alhamdulillah menikmati. Mungkin inspirasi juga nih bagi perempuan, apa yang harus disiapkan untuk menjadi seorang politisi? Kalau kita perempuan ini yang pasti satu itu harus kalau kita posisinya di caleg itu harus melihat kapasitas kita satu, kedua relasi, yang ketiga memang harus ada ketekunan dan memang keyakinan kita ini harus berbuat apa, karena strategi itu penting. Kita nggak bercerita hanya pengaruh dana banyak atau mungkin kesempatan apa, tapi kita harus juga punya strategi selain daripada takdir ya. Nah tentu juga kalau persiapannya apa, harus bekali dengan ilmu. Ya seperti saya mungkin dianggap masih muda, ya kita bekali apa tambahan ilmu. Alhamdulillah kemarin juga lulus S3 berkat arahan orang tua. Tentunya juga ilmu-ilmu ini harus memang manfaatnya itu memang lebih banyak untuk politik. Jadi mempermudah kita dalam menerjemahkan baik itu percakapan, kondisi, ataupun mungkin persiapan daripada apa yang program untuk membesarkan partai, termasuk juga brand image-nya, personal brandingnya kita gitu. Mental mungkin, waktu mungkin sebagai seorang perempuan. Mental wajib. Jadi kalau di politik itu nggak boleh baperan. Orang nggak akan lihat kita perempuan, orang juga nggak lihat kita muda, orang juga nggak lihat kita mungkin turunan siapa atau segala macam. Ya memang harus, memang tempaannya agak keras gitu, tapi yang memang juga jangan lupa kita juga pasti punya teman-teman yang support kita, keluarga yang support kita. Dan kalau memang kita bisa melihat sesuatu itu, kesempatan seperti ini, kita kalau tidak berhasil ada cara seperti ini, itu harus terus menerus ketekunan itu. Tapi yang paling penting adalah jangan baperan. Oke, dalam politik jangan baperan. Tapi kalau sebenarnya nggak perempuan aja baperan, laki-laki banyak juga yang baperan gitu. Itu pribadinya dia. Baik Bu, kita ke tema ini. Di DPR RI Ibu sebagai anggota Komisi 10 ya, yang ruang lingkupnya pendidikan, olahraga, sains, teknologi ya Bu ya? Ya, pemuda, BRIN, kebudayaan, BPS juga di situ. Nah belakangan nih fenomena nih di masyarakat banyak terjadi kasus di dunia pendidikan, khususnya kekerasan dan juga kriminalisasi guru. Mungkin kita mau bincang dulu nih, menurut Ibu apa yang harus dibenahi sebetulnya untuk masalah ini, kekerasan. Ya kekerasan ini bisa guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, banyak sekarang orang tua terhadap guru, dan juga siswa terhadap siswa. Ini bullying ya, perundungan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ini Bu? Kalau melihat ini harus lihatnya secara keseluruhan. Memang sekarang kalau orang bilang no viral no justice katanya dulu. Kalau nggak viral nggak ada keadilan.
Nah ini sebenarnya mungkin bisa jadi terjadi bukan hanya ke Bu Supriyani yang baru akhir-akhir ini ya, banyak mungkin saya rasa di tempat-tempat lain. Nah ini seharusnya kita ada pertimbangan. Pertama, satu tuh penyebabnya mungkin orang tua, karena mungkin tatanan jabatan dan lain-lain, jadi terlalu sayang pada anak, semua didengar dari satu sisi. Nah begitu melihat gurunya, tidak melihat track record guru ini sebelumnya, langsung vonis ya seperti kemarin lah, lapor ke polisi, dana dan sekalian macam kompensasi dana dan lain-lain. Nah ini kan menjadi contoh, orang tua ini menjadi contoh bagi anaknya. Berarti kalau begitu nanti kalau ada masalah apa, lapor dong. Kalau kita punya jabatan, manfaatin seperti ini untuk menekan orang apa segala macam. Jadi ini kan juga harus jadi pemikiran kita. Jadi komponen sekolah itu bukan hanya ada guru dan murid, tapi juga ada komponen orang tua. Nah ini kalau selama dikasih kesempatan ya tentu anak akan merasa lebih manja. Nah ini kan bahaya, ini kita memproduksi anak-anak yang bermental manja, suka mengadu, terus juga tidak melihat permasalahan itu harus mencari solusi sendiri. Berarti adaptifnya agak kurang, berarti kan dia dependable-nya agak tinggi. Nah ini yang harus betul-betul kita sikapi sebagai orang tua. Makanya kalau sekolah itu harus ada semacam program kaitan dengan orang tua. Jadi tidak hanya begitu hanya mendidik anak, tapi juga harus ada kedekatan pada orang tua. Nah kalau kedekatan pada orang tua sehingga orang tua pun tidak merasa asing dengan sekolah itu. Jadi kedekatan pada orang tua maksudnya kedekatan orang tua terhadap guru. Guru iya. Jadi kalau misalnya ya namanya anak-anak, siapa sih nggak sayang sama anak kita? Siapa sih yang rela anaknya disakitin atau dibully atau segala macam ya. Tapi kalau mungkin ada kedekatan, akan ada berbahasa secara internal, secara kekeluargaan. Nah apa permasalahan? Tentu di situ penyampaian juga pasti lebih apa adanya dibandingkan kalau mereka mungkin punya ada gap gitu, artinya jarang karena kesibukan orang tua, jarang kenal atau segala macam. Nah ini sebenarnya kan bisa diantisipasi dengan bikin kegiatan, kunjungan dari rumah ke rumah, banyak sih segala hal untuk bisa dekat dengan keluarga daripada murid-murid. Nah ini juga kami sekarang sudah masuk di prolegnas, namanya revisi rancangan undang-undang guru dan dosen. Nah di situ nanti juga akan dimasukkan tentang perlindungan guru. Nah inilah saya ada beberapa tempat sekarang karena kita di Komisi 10 kan bertemannya dengan para rektor, para kepala sekolah gitu, termasuk juga LLBT dan lain-lain. Kita mendengar masukan karena memang public hearing tidak hanya harus dilakukan di DPR RI tapi juga langsung turun ke lapangan. Nah bersama instansi-instansi ini kita harus mendengar nih langsung pelakunya, ada apa sebenarnya, apa masukannya di pasal ini akan berbunyi seperti apa, itu yang lagi kita coba membahas karena memang juga saya sekalian tidak hanya di anggota Komisi 10, saya juga sebagai anggota Badan Legislasi. Nah, di sekolah kan sudah ada komite ya. Komite itu tidak efektif kan untuk masalah kedekatan orang tua terhadap kepada guru gitu, kepada sekolah. Kemarin kami Komisi 10 itu mengunjungi SMP Negeri 5. Setelah itu kita beraudiensi semua, ada NKKS, juga ada TPPK. TPPK ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini semua sekolah harusnya sudah memiliki, tapi ternyata kenyataannya belum semua membentuk TPPK. Nah, ini TPPK ini tentunya harus juga memiliki unsur BK. Nah, unsur BK itu hanya dimiliki oleh SMA. SMP, SD tidak. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tahu sekarang jangankan anak SD, anak yang umur 2 tahun, 3 tahun begitu fasihnya menggunakan gadget dan begitu seringnya jamnya cukup tinggi untuk hiburan dan lain-lain itu melalui gadget. Nah, ini tentu akan ada perubahan dari cara gaya hidupnya. Terus juga bagaimana orang tua instan tidak mau terlalu sibuk, tinggal kasih anak diam, yang penting dia nyaman bekerja. Nah ini tentu harus kita adaptasi dengan kondisi kita. Nah inilah perlunya TPPK dan bahkan guru BK itu tidak hanya di SMA, karena harus kita bentuk juga di SD, juga di SMP. Nah tentu juga ini juga sedikit saran juga nih bagi kami juga di Komisi 10 dan juga tentu pemerhati pendidikan, bahwa ternyata guru-guru ini dari berbagai ilmu tapi tidak dilengkapi dengan ilmu pendidikan. Artinya cara mendidik itu penting. Nah
Cara mendidik itu sangat penting. Tidak hanya kita mengajarkan kepintaran kita, oh ini cara matematika hitungan seperti ini, nanti rumus seperti ini. Tidak hanya seperti itu. Bagaimana kita pendekatan pada anak, merangsang dia untuk bisa berpikir kritis tapi sesuai aturan, itu juga sebenarnya harus diperhatikan. Nah ini juga ternyata ada fenomena baru selain pemakaian gadget, tapi juga kita banyak mengadopsi guru-guru yang tidak memiliki ilmu pendidikan guru secara khusus. Iya betul itu. Nah banyak ini terjadi kriminalisasi guru ini karena guru ini tidak paham bagaimana mendisiplinkan siswa yang tidak menggunakan hukuman dengan kekerasan. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak ya Bu ya. Jadi itu yang undang-undang ini yang kerap menjadi dasar pemolisian guru karena memang tidak boleh ada kekerasan baik fisik maupun psikis ya. Nah mungkin bagaimana mensosialisasikan tentang memberikan hukuman yang mendisiplinkan siswa tanpa kekerasan ini ke guru-guru. Sebenarnya begini, cara mendisiplinkannya, kita tahu kan, kita setiap manusia ini pasti punya karakter, punya potensi yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Nah tentu itulah gunanya guru BK. Kalau guru BK, kita harus lihat nih, sisi manusia itu tidak jauh dari logika dan perasaannya. Nah ini tentu harus ada empati yang kita dapat. Tentu guru BK juga ikut membantu di situ dalam menertibkan, dalam mencari tahu apa permasalahan, termasuk juga di kondisi lingkungannya. Bahkan pun ini dengan adanya PPDB atau zonasi ini cukup membuat ada hal baru. Bahkan sampai kepala sekolahnya bilang, Bu, 20% waktu kami banyak untuk mengurus orang tua malah Bu. Karena mungkin ribut rumah tangga, kadang kebawa-bawa ke anak, apa segala macam. Nah ini ada tambahan, karena zonasi, kalau dulu kan kita kena ada sekolah unggulan ya, sekarang kan semua mau sama rata, siapa yang terdekat, apa segala macam. Nah tentu ini juga pengaruh. Nah jadi akhirnya mendisiplinkannya ya, saya secara pengalaman juga sebagai anggota Komisi 10, memang harus guru BK ini harus dimaksimalkan penggunaan. Tapi guru BK setiap sekolah tidak banyak Bu, biasanya hanya 2-3 orang ya? Ya itu dia, artinya kan harus ada penjadwalan khusus. Nah tadi yang sama seperti tadi, bahwa kita ada fenomena mengadopsi guru, merekrut guru tanpa melihat mereka memiliki ilmu dalam keilmuan pengajaran atau pendidikan, seperti itu. Ini kan pengaruh juga, cara penyampaian. Kalau saya ngomongnya sabar pas segala macam, anak-anak lebih nyimak, iya kan? Tapi kalau misalnya saya bilang, udah kamu ambil apa segala macam, coba ini agak langsung apa, tentu dia juga akan bereaksi apa yang saya beri kepada mereka gitu. Nah ini juga faktor penting juga daripada cara pengajaran. Nah yang ketiga tadi, pendekatan pada orang tua. Kita tahu tidak hanya waktu mereka habis di sekolah, tapi juga harus ada juga di rumah. Nah di rumah ini peran orang tua juga sangat penting. Nah itulah perlunya kedekatan pihak guru, pihak sekolah terhadap orang tua. Tadi guru ya, masalah guru ini memang belum banyak yang terliterasi ya, atau tersosialisasikan tentang bahwa anak mendisiplinkan anak tidak harus dengan kekerasan. Nah, karena masih ada wacana dulu kita waktu kecil dipukul. Nah, kan perkembangan zaman saat ini kan sudah tidak boleh melukai batin. Nah, ini yang mungkin guru-guru itu yang tetap memberikan kekerasan fisik itu yang kemudian jadi terkriminalisasi guru ini gitu. Ya itu tadi karena memang guru mungkin hanya mata pelajaran direkrut dari guru tentang keahliannya tanpa punya ilmu pendidikan guru dan ilmu psikologi anak mungkin ya Bu ya. Nah sebetulnya selain tadi guru harus paham tentang Undang-Undang Perlindungan Anak juga, dan guru itu sudah ada sebetulnya yang membentengi dia di itu Undang-Undang Nomor 14 tentang guru dan dosen ya, dan tidak akan terjadi kriminalisasi guru karena memang di situ disebutkan bahwa guru boleh beri sanksi pada siswa sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik dan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan lainnya itu tadi Undang-Undang Perlindungan Anak, kode etik dan kaidah pendidikan. Tapi yaitu mungkin banyak hal yang membuat guru akhirnya
mendisiplinkan siswa dengan kekerasan ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu apa yang harus dilakukan dengan guru? Kita tidak menyalahkan guru, tidak menyalahkan orang tua, tidak menyalahkan anak juga. Tapi apa yang urgent harus dilakukan ini dengan kondisi seperti ini? Ya, kalau cara menertibkan yang paling cepat ya ada pasti yang namanya reward and punishment. Oke. Reward dan punishment, tentu reward mana guru-guru yang bagus jadi center kita, jadi artinya ada role model yang kita mau perlihatkan. Jadi kita tidak hanya berbahasa guru bagus ya apa segala macam, tapi dengan mereward guru-guru yang mungkin bisa membuat prestasi anak meningkat. Terus kedua bisa merendahkan mungkin tingkat bullying dan kekerasan. Nah itu seharusnya juga guru-guru seperti itu diberi award. Siapa yang harusnya memberikan reward? Nah ini bisa dari kepala sekolah atau mungkin bisa kita ciptakan juga yang namanya dewan etik. Dewan etik ini bisa melihat guru, karena ya kita manusia ini kan ada plus minus. Jadi di satu sisi kita mungkin ketemu dengan mereka yang lingkungannya bagus, dia memang sesuai koridor sebagai guru, tapi kita kan nggak tahu dengan kondisi yang berbeda. Ada guru yang mungkin punya trauma atau mungkin kondisi berbeda, namanya ada hal-hal yang berubah dalam kehidupannya sehingga dia lebih kasar atau mungkin terjadi penyimpangan dan lain-lain. Nah itu yang perlu punishment. Nah kalau misalnya jelas-jelas punishment ini ada ketegasan, nah ini yang akhirnya berpikir dua kali dari pihak-pihak guru untuk melakukan hal-hal yang aneh gitu, ataupun yang kita tahu dia bagus, pasti perlindungan gurunya lebih, proteknya lebih tinggi. Nah kemarin waktu kita sempat diskusi secara panel dengan instansi terkait waktu di Kota Pekanbaru bersama PJ Wali Kota, itu juga meminta supaya apabila ada pengaduan dari orang tua ke APH, contoh di kepolisian, nah dari pihak kepolisian membalikkan dulu kepada sekolah. Nah artinya di situ ada secara internal dulu, jadi tidak langsung laporan, langsung proses penyelidikan ini apa segala macam. Dan nah ini yang kurang bagus. Kenapa? Karena kondisinya adalah di lingkungan pendidikan, kecuali terjadi kasusnya cukup tinggi, misalnya mungkin penyimpangan atau mungkin kekerasan yang terlalu berlebihan yang memang bisa divisum, kita anggap itu tidak bisa ditolerir, nah itu beda. Tapi kalau misalnya hal yang masih bisa diselesaikan secara internal, mungkin ada baiknya dari pihak APH juga mengembalikan dulu pada pihak sekolah gitu. Tapi kerjasama berarti harus ada kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan kepolisian mungkin, ya mungkin organisasi guru atau apa yang bisa dilakukan oleh guru-guru ini untuk akhirnya kriminalisasi ini tidak terjadi. Mungkin ada kerjasama untuk perlindungan sekolah ini. Ya, sebenarnya pun yang tadi TPPK yang saya sampaikan, tim pencegahan seperti Satgas ya itu seperti Satgas. Itu unsur-unsurnya itu ada dari Pemkonya. Pemko. Dari dinas pendidikannya ada, dari sekolahnya ada, dari orang tua yang diwakili oleh komite ada. Nah itu sebenarnya sudah cukup. Cuman mungkin setiap sekolah itu tidak membentuk semua secara keseluruhan. Terus yang kedua juga kita ini selalu sukanya kalau misalnya udah ada masalah baru heboh. Nah artinya yang dikatakan pencegahan itu tidak di-maintain gitu. Nah ini seharusnya dari kepala sekolah lah, tonggak daripada sekolah, TPPK ini harus sangat diaktifkan sehingga kehadiran TPPK ini orang tua tahu, siswa-siswa tahu, termasuk juga guru-guru juga tahu gitu, sehingga TPPK ini berfungsi sesuai tupoksinya. Gitu. Apa wewenang TPPK ini Bu? Tugas dari wewenangnya apa? Sesuai dengan kita perhatikan kan pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah kalau pencegahan otomatis kan preventif yang dilakukan, sosialisasi, ya kan. Terus mungkin BK juga komunikasi dengan baik itu terutama memang siswa sih biasanya kalau guru BK. Tapi tidak ada salahnya guru BK juga kalau misalnya melihat sesuatu itu bisa juga komunikasi juga dengan orang tuanya. Nah, bagian dari pencegahan, penanganan kekerasan artinya apabila terjadi pada kasus, nah itu tadi, kalau misalnya ada yang melaporkan pada polisi, mereka aktif untuk menyampaikan pada APH terkait untuk bahwa kejadian sebenarnya itu seperti apa, sehingga tidak berproses panjang menjadi tontonan masyarakat banyak, sehingga orang berasumsi dengan berbagai opini. Nah, ini yang
fungsi dari TPPK tadi. Tapi apakah kuat untuk sebagai memediasi jika terjadi kasus ke kepolisian untuk tim ini, Bu? Ya, seharusnya kuat. Kenapa? Karena TPPK ini kan sudah absah. Unsur-unsurnya aja sudah mewakili dari kesemuanya. Disesalkan oleh siapa ini tim TPPK ini? Kalau TPPK ini tentu dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Tentu kepala sekolah ya harus melihat keaktifan dari kinerja TPPK ini, sehingga ya seperti yang misalnya contoh kasus kita seperti bullying ataupun kekerasan, ya seharusnya itu bisa minimize dengan melihat kinerja keaktifan dari TPPK. Berarti kekerasan seluruhnya, tidak hanya terhadap guru, tapi juga bullying siswa, guru terhadap siswa. Kekerasan kan banyak kan, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan lain-lain gitu. Ya, berarti semua yang di sekolah dilindungi. Itulah manfaat fungsi dari TPPK. Nah, kita tahu kan sekarang kita asal membuat sesuatu seperti ini seolah seperti formalitas. Yang penting ada, sama lah kayak komite, yang penting ada. Komite juga seperti itu, alasan karena kesibukan dan lain-lain. Nah, begitu nanti ada kasus baru kita semua sibuk. Nah, seharusnya sih ini sesuatu yang bisa diaktifkan. Ya, hitung-hitung silaturahmi, kenyamanan di sekolah ya. Untuk bagus juga dari kredibilitas sekolahnya gitu. Berarti di Riau sudah, di SMA umumnya sudah ada TPPK? Iya, dominan SMA. Iya, karena ada guru BK tadi. Kalau SMP, SD, nah ini yang seharusnya juga dibentuk. Jadi apakah nanti ke depan SMP, SD juga harus punya TPPK? Itu kemarin kita akan didiskusikan. Untuk itu tentu kan kalau hal-hal seperti ini harus ada juknisnya di SD dan SMP itu seperti apa. Nah ini tentu berdampak juga mungkin ada sedikit anggaran karena kan mereka bekerja mensosialisasikan, otomatis mengumpulkan orang, mensosialisasikan, mungkin ada pergerakan lah, kunjungan-kunjungan, nah seperti itu pasti juga ada berdampak pada anggaran. Nah ini juknisnya juga harus jelas. Oke, berarti banyak di media Ibu juga sering menggaungkan TPPK ini ya. Dan di Riau sendiri sudah banyak yang punya TPPK? Sudah banyak sekolah-sekolah memiliki itu, tapi pemanfaatannya belum maksimal karena kemarin kita lihat juga perkembangan dari 2022, 23, 24 itu kekerasan bahkan malah ada kekerasan seksual itu meningkat sekitar 4% dari tahun sebelumnya. Nah ini artinya kan TPPK-nya tidak terlalu maksimal bergerak. Bahkan pun saya yakin kalau mungkin tiba-tiba Kak Dewi nih iseng main ke SMA, udah ada TPPK, belum tentu juga, jangan-jangan orang tua nggak ngerti tuh. Saya yakin Kak Dewi baru dengar juga nih TPPK. Iya kan? Nah jadi memang kalau tidak disosialisasikan, dia tidak aktif dalam berkegiatan, ya orang tidak akan merasa manfaat dan hadirnya seperti apa gitu. Karena yang tahu orang masih komite aja. TPPK belum ada. Kalau TK ini kan ada kasus dulu ya, PAUD TK, kekerasan seksual, pelecehan di sekolah oleh ini, itu gimana? Kalau TK ada TPPK juga? Kalau TPPK itu sekarang kan baru tahapnya baru SMA. Nah kemarin itulah baru ada usulan bahwa banyak kejadian kan di SMP, SD, bahkan juga TK, PAUD itu ada. Nah ini tentu juga ini kan baru heboh ini guru BK. Seperti seolah-olah tidak terlalu diperhatikan untuk yang P3K. Nah ini juga jadi solusi sebenarnya untuk penempatan guru-guru BK dan membantu untuk penilaian akreditasi sebuah sekolah menjadi lebih bagus kalau mereka memiliki guru BK. Seperti komite harus ada komite untuk membantu poin akreditasi. Minimal pun tidak dengan punya TPPK yang jumlahnya cukup, mungkin ada 5-7 orang dalam satu tim, bisa jadi dengan guru BK itu kan bisa mempermudah juga sebenarnya ya untuk konsultasi. Nah tadi juga yang termasuk tadi yang kita diskusikan bahwa harus ada punya ilmu keguruan dan psikologi sehingga mereka cara penyampaian mengajar itu juga beda. Kalau kita berada di posisi lingkungan mendidik, kita harus menjadi contoh dan tentu juga kita harus dalam penyampaian juga nyaman untuk para anak-anak didik. Anggarannya dari daerah untuk di sekolah masing-masing ini kan kesulitan membuat satu tim ini kan juga masalah anggaran dari pemerintah daerah untuk masing-masing sekolah atau ada dari pusat?
Biasanya sih kalau guru BK ya seperti standarnya untuk tim TPPK ini. Nah kalau TPPK ini ya mungkin saya belum pasti banget itu mengambil penganggarannya dari mana, tapi saya rasa itu bukan dari Bosda. Nah, bisa jadi juga ini dari Dinas Pendidikan ya. Tapi kalau memang biasanya sih sekolah paling gampang ngaturnya ya dari Bosda, karena itu kan kas sendiri gitu kan. Seperti itu. Jadi ke depan sekolah memang harus ada TPPK ini untuk mencegah dan membantu memediasi ketika minimal ada guru BK-nya. Minimal ada guru BK. Tapi untuk SD SMP berarti guru BK-nya harus diadakan. Iya, harus diadakan. Harus diadakan. Iya, karena kita kan semua kita nggak mungkin Kak Dewi ilmu komunikasi, saya misalnya kebijakan publik, mungkin saya nggak terlalu fasih melihat ini orang atau anak didik kita punya kekurangan apa, cara penyampaiannya, ini bagusnya kita arahin kegiatannya apa, mungkin kita tidak terlalu fasih untuk itu. Tapi kalau yang guru BK sedikitnya ada ilmu psikologi juga gitu untuk bisa men-treatment anak didik. Tapi kalau guru-guru biasanya kan mereka memang ada ilmu tentang memahami jiwa anak, psikologi anak, cara mendidik. Tapi mungkin ya itulah karena berbagai masalah, kemudian mungkin karakter juga ya Bu ya, karakter ada yang penyayang, ada yang ada yang agak keras begitu ya Bu ya, sehingga ya kekerasan itu terjadi gitu dan ya kriminalisasi itu ada gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang nih banyak tuh di sekolah-sekolah, setiap sekolah ramah anak. Nah ini kan cuma jargon ya. Buktinya banyak juga terjadi kekerasan sekolah tidak ramah anak ya, bullying itu di mana-mana terjadi sampai ada yang meninggal, sampai dipukul kakak kelas. Nah ini gimana kita bisa guru-guru bisa paling tidak mencegah lah ada perundungan antar sesama mereka. Ya, kalau sekolah ramah anak ini kan sebenarnya mereka ingin menyampaikan pada publik kita punya standar, ya kan? Kalau punya standar berarti artinya mengingatkan juga ada beberapa sektor yang dia nilai. Mungkin kalau ramah anak ya tentu kebersihan, terus juga jam belajarnya, terus juga jenis-jenis dari ekstrakurikuler dan lain-lain. Nah sehingga komponen-komponen ini bisa tercipta yang namanya sekolah ramah anak, ya sekolah ramah anak. Nah kenapa sering ya terjadi? Ya tentu ya ini memang harus kerjasama semua kepala sekolah, orang tua juga siswanya. Nah kita tahu sekarang hampir semua orang tua sudah mulai banyak memiliki kesibukan, memulai cari nafkah. Kalau dulu mungkin lebih banyak prianya mencari nafkah, sekarang kan yang perempuan juga sudah mulai banyak karena begitu tingginya tuntutan ekonomi. Nah yang kedua juga mungkin ya hedonis kita makin tinggi, jadi sehingga kebutuhan itu semakin banyak. Ya orang mulai dengan online dan segala macam. Artinya kan dia punya kesibukan sendiri. Nah inilah memang kerjasama dari sekolah tadi seperti membuat program pertemuan-pertemuan orang tua, kunjungan rumah ke rumah, terus juga melihat secara spesifik kalau lihat anak yang agak berbeda dengan bantuan guru BK ataupun ya anggaplah tidak punya guru BK tapi wali kelasnya bisa mendetek ataupun mulai men-screening anak-anaknya ini ada perbedaan apa selama di sekolah. Nah ini juga cukup membantu untuk bisa mendapatkan standar sekolah ramah anak. Tapi seandainya nih ada kejadian yang menimpa anak nih, Nah orang tua seharusnya seperti apa? Bertindakan orang tua seperti apa? Apakah ya mungkin karena anak ada yang lebam atau apa ya itu terjadi agak emosi begitu. Nah seharusnya seperti apa orang tua ketika anak mungkin dibully oleh temannya atau dikerasi oleh gurunya, seharusnya seperti apa? Ya, kalau saya secara pribadi melihat ini tentu harus cross check, mengumpulkan ini penyebabnya apa, kronologisnya apa, ya tentu sambil mengobatin anaknya lah ya. Nah tentu ini juga harus ada disiplin dari sekolah. Kepala sekolahnya menilai kalau memang kesalahan terbesar ada di guru, ya sudah ditertibkan gurunya.
Bisa jadi kalau terlalu melebihi ya kita outkan dari sekolah itu. Kalau misalnya masih yang dikategorikan mungkin bisa kita rolling artinya tidak menjadi guru kelas di wali kelas di situ, tapi dipindahkan ke kelas lain. Nah artinya supaya trauma daripada anak ini tidak menjadi bertambah gitu kan, asal ketemu waduh ini guru mungkin pernah bikin kesel atau takut diapain lagi. Nah itu kan bisa apabila kita anggap itu masih bisa ditolerir, tapi kalau tidak bisa ditolerir ya memang harus di out. Nah makanya reward dan punishment itu harus berlaku untuk mendisiplinkan dan mencegah membuat berpikir dua kali baik dari pihak guru ataupun pihak-pihak lain yang bisa mencetuskan untuk yang terjadi kriminalisasi tadi. Ya berarti kuncinya di sekolah ya, ada reward, ada punishment, ada kemudian mediasi dulu oleh kepala sekolah. Apa yang terjadi ya, kemudian kasusnya, kemudian ya tadi itu dibentuk TPPK ya TPPK. Nah yang akan direvisi untuk undang-undang guru dan dosen ini yang pasal apanya Bu? Ada tentang apa? Ya kalau jadi begini, ini bukan masuk di kategori 41 prioritas. Tapi masuk di dalam prolegnas 1 periodenya kita sebagai DPR. Nah artinya ini belum ada pembahasan khusus, tapi sudah menjadi usulan untuk revisi. Nah tentu kami fokusnya belum arah ke sana apa usulan. Nah kalau misalnya posisi prolegnas artinya kan di waiting. Nah total semua di dalam prolegnas itu termasuk yang prioritas itu ada 178. Begitu 41 ini satu di antaranya atau 2 di antaranya masing-masing misalnya komisi ataupun mungkin di AKD Balek sudah selesai, itu akan pasti naik 1 yang ada di waiting list. Nah mana yang menjadi penting itu adalah daripada inisiatif daripada Balek ataupun komisi terkait untuk menaikkan. Nah jadi kami belum terlalu fokus untuk membahas pasal-pasal mana dan kira-kira berbunyi seperti apa, tapi kita public hearing yang kita lakukan ya seperti saat ini, mulai menampung apa kondisi di lapangan, kira-kira di lapangan ingin menyarankan seperti apa ya, seperti kemarin lah bahwa ada usulan kita minta juga di SMP dan SD ada guru BK gitu. Itu sebuah usulan mungkin yang bisa kita tampung nanti dibunyikan juga di dalam pasal. Oke. Ya karena memang kan undang-undang perlindungan anak sekarang yang membuat memolisikan guru ini kan, karena ada undang-undang perlindungan anak. Nah, undang-undang guru dan dosen sebetulnya kan sudah menyebutkan bahwa guru boleh memberikan sanksi, tapi tentunya sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik dan tidak melanggar undang-undang lainnya. Nah, mungkin ini yang belum banyak guru yang memahami tentang ini ya, bahwa tidak boleh ada kekerasan, kemudian memberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan kode etik gitu. Nah kode etik ini yang mungkin kode etik dalam memberikan sanksi ini yang tidak ada ya? Iya, ini makanya harus kepala sekolah itu memang harus tipe yang kreatif ya, juga harus serba bisa. Karena kalau tidak sebagai koordinatornya melihat daripada kondisinya sekolahnya seperti apa, sementara undang-undang yang mewadahi sebelum terjadinya hal tersebut ataupun mungkin yang sudah terjadi dia tidak paham, ini repot juga. Nah inilah menjadi atensi kita juga dalam penempatan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu memang harus betul-betul seorang leader. Jadi kepala sekolah itu bukan mengejar jabatan, tapi memang harus seorang leader yang bisa membuat wadah sekolah itu menjadi suatu tempat yang nyaman gitu. Jadi kepala sekolah harus paham aturan, kepala sekolah harus tahu mana yang sesuai guru-guru itu yang potensinya bisa diberdayakan untuk menciptakan sekolah yang betul-betul nyaman bagi semua gitu. Oke, berarti memang kuncinya di kepala sekolah ya, ya. Termasuk tadi kode etik tadi. Ya mungkin ada kreativitas dari masing-masing kepala sekolah membuat bahwa memberi sanksi seharusnya seperti ini yang tidak melanggar undang-undang perlindungan anak saat ini. Jangan disamakan lagi dengan dulu seperti ini, dulu seperti kita kalau menawarkan biasa aja kan. Iya. Dilempar ya, pakai kapur ya Bu ya. Karena dulu anak-anak kan nggak ngerti apa itu
paham. Iya. Terus juga pas lihat juga nggak ada yang menjadi informasi baru. Jadi artinya kita informasi dulu kan kurang. Ya kita tahu cuman orang tua sampaikan ini segala macam gitu. Tapi kalau sekarang informasi dari mana aja, bahkan pun AI bisa jadi lebih pintar daripada orang pintar gitu. Jadi istilahnya begitu banyaknya informasi, bahkan jadi sampah informasi. Jadi kalau ketemu orang melihat ini persepsinya berbeda, jadi bisa salah guna juga. Betul. Nah itulah gunanya seorang leader, jadi bisa membuat batas-batasan. Jadi kalau ada yang sedikit menyimpang dan lain, kalau tidak terjadi ya paling tidak diminimalisasi. Oke. Kalau tim TPPK tadi Bu, itu ada tugasnya nggak untuk membuat MOU atau kerjasama dengan kepolisian atau Bisa. Mencarikan pengacara kalau ada kasus kriminalisasi guru? Bisa. Bahkan juga sampai bisa bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Terus kita juga ada namanya Komisi Perlindungan Anak KPAI. Iya. Nah, terus juga bisa kita dengan mungkin kalau yang Islam mungkin wadah-wadah para ustadz itu kan jadi bisa juga ikut, misalnya TPPK lagi bikin kegiatan di situ, nanti ada ustadz atau ustazah yang bisa menyampaikan tentang parenting house ataupun juga ke anak-anak secara ya informasi-informasi sesuai yang dibutuhkan gitu. Tapi tugas dan fungsi TPPK ini yang sudah dibukukan atau ini aturannya ada nggak? Apakah itu kreativitas masing-masing sekolah aja atau memang sudah ada? Yang harus mereka lakukan? Sudah ada norma-norma yang ataupun program-program yang harus dibikin itu sudah ada. Semua di dunia sudah ada untuk SMA. Ya. Nah, tapi kita ini kan selalu membuat sesuatu nggak ada hanya tidak ada sanksi apabila sebuah sekolah tidak buat TPPK. Tidak ada sanksi apabila sekolah itu TPPK begitu dibentuk tapi ternyata setelah itu kegiatan ataupun pengawasannya berkurang, nggak ada sanksi. Nah, jadi hal ini juga menjadi perhatian kita juga, bagaimana maksimal kalau sudah ditugaskan semacam satgas lah TPPK itu, nah ini bisa menjadi apa juga gitu dengan kondisi sekarang ya. Ini harus betul-betul dimaksimalkan gitu. Iya, baik. Sekolah ya, ada lagi yang kasus yang terjadi di luar sekolah mungkin Bu, yang maksudnya bukan pendidikan formal, mungkin di tempat ngaji atau di tempat les atau nah itu gimana cara mencegahnya Bu? Ya, kalau ini kan sudah lingkupnya ke masyarakat. Nah ini perlu juga ada pendekatan juga sih dari dinas-dinas gitu ya. Kan dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini kan bekerja sama dengan ibu-ibu PKK, bekerja sama ibu-ibu posyandu, bekerja sama organisasi wanita. Nah ini artinya banyak orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh atau mungkin tokoh-tokoh yang berada di lingkup situ, orang tahu gitu. Nah, artinya kalau misalnya ada hal-hal yang mereka pasti menyampaikan ke orang yang bisa diajak konsultasi. Nah, tentunya orang tersebut pasti kenal dengan APH, dengan dinas-dinas terkait, sehingga ini juga menjadi jembatan untuk menjadi jalur apabila terjadi ataupun mungkin akan terjadi, ada tempat untuk bisa mengadu gitu. Jadi kepedulian masyarakat yang dibutuhkan kalau untuk bukan di sekolah formal, artinya informal sekolah ya. Ya misalnya tempat les dan kalau yang kemarin di panti asuhan ya malah ya Bu ya. Panti asuhan, di daycare banyak sekali kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang yang harusnya memberikan perlindungan pada mereka gitu ya Bu ya. Tapi kalau dari regulasi sekarang patokannya regulasi hanya baru Undang-Undang 14 2005 dan Undang-Undang Perlindungan Anak aja. Baru sampai itu, masih berlaku sampai saat ini. Cuman ditambah nanti TPPK inilah yang menjadi satgas untuk mengurangi atau mencegah. Ada tim di lapangan yang betul-betul fokus, yang memang ditugaskan untuk betul-betul fokus untuk pengawasan. Kalau dari program yang akan Ibu lakukan untuk Riau sendiri untuk masalah pendidikan ini apa Bu? Mungkin ada
program pengentasan kekerasan ini untuk khusus Riau gitu, ada program sendiri nggak Bu? Kalau kami dari Komisi 10 saat ini baru menampung daripada usulan-usulan mengenai yang kekerasan ini. Kalau kami di Komisi 10 kegiatan-kegiatan tentu kita kan tidak hanya cerita kekerasan aja di pendidikan kan. Kita juga ada ngasih beasiswa lah yang namanya PIP, Program Indonesia Pintar, untuk anak-anak yang kurang mampu, yang berprestasi gitu di setiap sekolah dari SD sampai SMA ataupun SMK. Juga ada kit kuliah untuk dari all dia mulai masuk sampai selesai, tentu juga untuk orang yang tidak mampu ataupun berprestasi. Nah, tentu juga seperti kami juga ada namanya kegiatan namanya sosialisasi undang-undang. Ini juga merupakan salah satu hal juga. Ya tadi mungkin kita bisa sampaikan ke masyarakat, kan nggak semua tahu inti-inti yang bermanfaat untuk masyarakat itu sosialisasi perlindungan anak itu seperti apa. Terus juga mungkin undang-undang yang lain berkaitan tentang itu. Nah, itu DPR juga melakukan sosialisasi undang-undang. Sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan berarti ya? Boleh tentang pendidikan ataupun di bidang lain. Karena kan kita juga di DPR ini kan rotasi. Bisa nanti saya saat ini di Komisi 10, bisa nanti saya pindah di komisi lain gitu. Artinya undang-undang yang memang disahkan itu yang kita sosialisasikan. Tapi program kerja Ibu saat ini kunjungan-kunjungan lebih ke bagaimana untuk setiap sekolah ada TPPK untuk mengentaskan atau mengurangi kasus-kasus kekerasan di dunia pendidikan. Ikut mengawasi ya. Tentu kita jangan bikin peraturan-peraturan aja, tapi kita lupa nih begitu penerapan rupanya hanya formalitas ya. Kayak tadi lah TPPK udah bentuk, tapi nggak sibuk mereka dalam pengawasan. Terus juga orang tua nggak tahu ternyata ada ini. Karena kan kita maklum-maklum aja orang tua ini kan background pendidikan beda, ada mungkin kesungkanan atau apa segala macam begitu, seharusnya tidak sampai terjadi seperti itu, tapi karena dia sungkan udah keburu berlebihan kejadiannya baru ada pengaduan gitu. Nah, karena dia nggak tahu kehadiran TPPK di setiap sekolah tuh ada gitu. Kan bisa jadi juga seperti itu. Yang Ibu pernah kunjungi sekolah-sekolah itu biasanya kasusnya yang banyak kasus apa Bu? Kalau ada informasi dari sekolah itu biasanya ada kasus apa? Ya kalau sekolah nanya pasti dia nutup-nutupin lah ya. Namanya kita kan nggak mungkin mereka ngapain aib apa segala macam. Tapi kita kalau lihat yang ada laporan-laporan dari Dinas Pendidikan dan Perlindungan Anak Perempuan tuh ada laporan-laporan misalnya tentang kekerasan seksual, kekerasan fisik seperti itu ada beberapa. Nah, makanya tadi saya sampaikan cukup ini juga ya perhatian kita peningkatan kekerasan seksual kok bisa naik 4% ya, apa penyebabnya? Apa karena menonton Android yang tidak ada batasan atau seperti apa? Nah, ini kan juga menjadi masukan kemarin minta bagaimana seperti di Australia katanya ya, di Australia itu kan tidak ada lagi pemakaian medsos untuk anak-anak sekolah. Nah, itu jadi pertimbangan kami juga untuk nanti kita diskusi dengan Komdigi. Dulu kan Kementerian Kominfo, sekarang kan Komdigi. Nah, ini supaya melihat dari HP itu bisa umur pemakaian yang usia berapa yang memakai aplikasi ini langsung keblok gitu. Nah, ini kan juga bisa jadi masukan juga buat kita. Tapi itu masih berproses, masih dalam pembahasan. Oke, mungkin ke depan mungkin kita bisa seperti itu, tapi saat ini mungkin Komdigi yang kemudian diminta untuk karena memang Komdigi yang bisa ngeblok, artinya tuh pembatasan. Terus yang kedua kalau misalnya yang membuka medsos tiba-tiba pertanyaan banyak apa segala macam kan artinya kita mempersulit orang, tidak mudah lagi untuk melihat medsos sesuai dengan usia pemakai gitu. Oke. Berarti fokusnya di sekolah, kemudian juga pada kreativitas masing-masing sekolah untuk masalah TPPK ini ya Bu ya. Iya. Jadi kita kayaknya harus ngundang TPPK ini. Ngapain aja. Iya, karena memang evaluasinya belum ya Bu ya. Iya. Evaluasi terhadap adanya TPPK ini kan belum ada ya. Iya. Ada terbentuk tapi nggak tabu udah bekerja atau belum gitu ya Bu ya. Bekerja pasti sudah bekerja, cuma maksudnya mungkin belum terlalu maksimal. Ya, karena ini kita pun mendengarnya juga kayak masih asing gitu ya. Kalau dibilang BK, semua pasti tahu BK, ya kan.
komite pasti semua tahu komite. Tapi begitu kita bilang TPPK, nggak semua orang tahu apa itu TPPK gitu kan. Kirain PPTK, rupanya TPPK. Nah jadi artinya memang ini harus sosialisasinya ya agak lebih ramah lah. Lebih ramah itu artinya menggunakan medsos. Jadi kalau sekolah punya medsos sendiri-sendiri gitu, dia juga menyampaikan TPPK kami sudah ada, ini yang kami lakukan. Dulu misalnya ada kegiatan ini, ada masalah ini, mereka ikut menyelesaikan dengan cara apa. Nah itu juga perlu gitu. Karena kan banyak juga sekolah yang sudah punya medsos kan. Iya. Baik, mungkin ada harapan Ibu terhadap dunia pendidikan khususnya di Riau ke depan sebagai anggota Komisi 10, Bu? Oh iya. Kalau pendidikan harus ditingkatkan kualitas gurunya. Kalau gurunya kurang berkualitas, apa yang mau disampaikan ke anak-anak? Nah ini yang jadi atensi kita. Karena juga kalau lihat secara keseluruhan Riau ini juga saprasnya belum terlalu lengkap. Nah termasuk juga digital karena memang kita butuh nih informasi itu yang banyak. Dan kita juga tahu anak-anak sekarang semakin kritis, beda dengan kita dulu. Nah inilah makanya harus digembleng, dibentengi dengan guru-guru yang berkualitas. Nah makanya kan sekarang bertahap nih, Pak Presidennya juga kemarin kan agak protes juga, walaupun 500 tapi kan ada kenaikan. Nah terus juga kualitas guru, berarti kan peningkatan mutu pendidikannya mungkin entah dalam bentuk pelatihan dan lain-lain, termasuklah yang tadi oke lah dia rekrut apa segala macam, tapi dibekali juga ilmu bagaimana cara mengajar yang baik, memahami karakter anak, secara psikologi. Nah seperti itu juga harus perlu dibekali sehingga mempermudah untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik. Nah terus juga memang secara pendidikan ini harus betul-betul kita semua pahami bahwa ternyata 100% orang yang bisa membaca, 40% diantaranya itu kurang paham apa yang dibaca. Nah ini agak miris ini. Pandai baca, pintar baca, tapi nggak tahu itu maksudnya apa. Nah itulah makanya terjadi penipuan, pembodohan, ataupun mungkin bullying, ya segala macam di sini kanannya. Nah ini artinya perlu bertahap untuk peningkatan kualitas anak, yang mungkin salah satu juga ya termasuklah pemberian makanan gizi gratis itu ya. Nanti yang pelan-pelan, kalau sekarang kan masih simulasi, nanti bertahap. Kita kemarin juga sudah pembahasan anggaran, kita sudah siapkan dana bersama kementerian untuk melakukan pemberian gizi gratis itu tidak memakai pusda. Berarti artinya menggunakan dana anggaran APBN nanti yang dititipkan pada APBD. Jadi itu tadi ya Bu ya, mengenai kualitas guru, kemudian sapras, sarana, kemudian termasuk juga tingkat gizi anak. Makan gratis. Harus sehat gitu. Itu makan gratis hanya di sekolah di siang hari, makan siang. Iya makan siang. Kalau makan pagi siang malam nggak pulang. Berarti makan siang di sekolah, berarti kalau anak yang pulangnya sebelum makan siang hanya 1 kali 1 hari. Oke. Kan ada tuh SD yang jam 10 udah pulang ya, karena gantian dengan kelasnya yang lain ya, itu ya biasanya ya. Nanti anggarannya ngasih makan semua. Kita butuh juga bangun infrastruktur dan lain-lain. Oke. Jadi itu harapan ke depan ya Bu ya, tapi pendidikan di Riau mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik, terutama mungkin yang di pelosok-pelosok ya Bu ya, yang masih yaitu sarana prasarananya masih sangat kurang. Ke depan mungkin bisa lebih baik lagi dengan adanya Ibu di Komisi 10 kan. Dengan semua, karena ini kerjasamanya harus semua. Nggak mungkin kita turun di lapangan, yang kita harapkan keaktifan dari semua, Dewan Pendidikan, kepala sekolah, guru, semuanya. Jadi manfaatkan segala hal untuk memberikan informasi, dan kita juga berharap mudah-mudahan terus ada peningkatan pendapatan sehingga banyak dana kita juga bisa bangun lah yang namanya sekolah yang lebih layak dan peningkatan kualitas guru. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali bincang-bincang dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa ketemu lagi ya Bu ya. Siap. Ya, semoga yang menonton podcast ini juga mendapat pencerahan tentunya tentang tema kita, yaitu perlunya perlindungan guru dari kriminalisasi dan juga pencegahan kekerasan di sekolah. Dan untuk Anda tetap
terus ikuti podcast Meja Bundar, dan terima kasih untuk Ibu Dr. Hajah Karmila Sari Eskom MM sudah hadir di Meja Bundar episode ke-10 ini Bu, udah yang ke-10. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di Meja Bundar TVRI Riau. Sekali lagi, jika Anda penggemar acara ini, ikuti media sosial TVRI Riau serta kanal YouTube TVRI Stasiun Riau. Burung punai memakan saga merah besar batangnya. Terima kasih para pemirsa sudah mengikuti setiap episodenya. Saya Desliana Dwita, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen untuk episode ke-10 kali ini. Meja Bundar mencerahkan dan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.